Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Interstellar. Jadi, Interstellar adalah film fiksi ilmiah nih yang digarap pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Christopher Nolan dan diproduseri oleh Emma Thomas, Christopher Nolan, dan Linda Ops. Naskah film ini juga ditulis oleh Jonathan Nolan dan Christopher Nolan. Di sini ada gambar dan nama dari beberapa pemain. Film ini sangat cocok bagi orang-orang yang tertarik dengan sains, karena film ini banyak mengadaptasi istilah-istilah dalam fisika yang mungkin akan membuat penonton awam dibuat kebingungan, sedangkan yang tahu fisika pun agak sedikit memeras otak karena artinya bisa lain. Perlu diingat bahwa film ini hanyalah fiksi semata meskipun menggunakan istilah-istilah fisika. Cerita film Interstellar ini dimulai pada saat bumi terancam mengalami kepunahan karena mulai mengalami banyak musibah seperti populasi dan penyakit tanaman yang disebut blight, membuat manusia terancam kelaparan bahkan sampai meninggal. Joseph Cooper ini adalah seorang petani yang memiliki dua anak, Murphy dan Tom, dan dia merupakan seorang duda. Dia tinggal serumah bersama anaknya dan mertuanya. Menurut Cooper, bahwa untuk berusaha bertahan hidup, ia tidak harus tinggal di bumi yang makin lama semakin terancam punah, melainkan ia harus mencari tempat baru di antara bintang-bintang. Kemudian, terjadilah sebuah kejadian ganjil yang membuat Cooper kembali kepada profesi lamanya, yaitu pilot NASA. Orang-orang di sana berasumsi bahwa Cooper lah yang ditakdirkan untuk menjalani misi pencarian planet tempat tinggal baru. Sedangkan anak perempuannya Murphy tidak setuju akan hal itu. Konflik cerita dalam Interstellar adalah perasaan manusia untuk bertahan hidup. Perasaan ini pun didorong oleh rasa cinta manusia kepada orang-orang terdekatnya. Seperti Cooper yang awalnya tidak ingin mengambil penawaran menjadi seorang pilot lagi. Tapi setelah berpikir bumi akan mengalami kepunahan, ia berpikir akan keluarganya, yaitu anak-anaknya, dan jutaan orang lain, sehingga ia menerima penawaran tersebut. Di film ini pun kita dapat menikmati visual yang indah saat Cooper dan kawan-kawan mengarungi angkasa. Para tokohnya pun kerap kali membahas hal-hal ilmiah seputar ruang dan waktu. Di sini kita bisa menonton sekalian belajar tentang sains. Pada dasarnya, mereka harus pergi sangat jauh, karena tidak ada planet dalam jangkauan manusia yang bisa menampung manusia. Sehingga mereka harus pergi lebih jauh daripada tata surya kita, bahkan galaksi Bima Sakti sekalipun. Padahal bahan bakar dan usia manusia tidak cukup untuk sampai ke sana. Ini berubah ketika 50 tahun sebelumnya lubang cacing muncul di tata surya kita. Lubang cacing adalah jalan pintas ke tempat jauh. Kalau dalam kasus ini tuh penghubung antar galaksi. Nah, istilah wormhole ini, konsep lubang cacing ini muncul dari teori relativitas umum Einstein. Perkara waktu menjadi rumit begitu Cooper tiba di galaksi lain. Waktu bersifat relatif, yaitu memiliki kecepatan berbeda di ruang yang mempunyai kecenderungan tertentu. Ketika Cooper menjelajahi galaksi lain, dia harus mendatangi tempat di mana waktu berjalan jauh lebih lambat daripada waktu di bumi. Hal ini membuat Cooper terdesak untuk menuntaskan misinya secepat mungkin. Sekian review dari film Interstellar dari saya. Semoga dapat membantu dan membuat penasaran, karena film ini sangat disarankan karena dari film ini kita tidak hanya dapat menonton saja, tapi kita dapat belajar sains di dalamnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.